Ya, Allah Ta'ala mengatakan azaniyatu azani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wajib biasa tulis saja. Tapi hal ini ada pertentangan, ada diantisipasi dengan praduga tidak bersalah. Idra'ul hudud bis syubhat. Apalagi orang yang punya posisi besar untuk menjaga kemaslahatan akilu zawil ayah asarotihim. Yes. Ini kalau kita katakan dikabulasikan dengan idra'ul hudud bisyubhat. Coba kita analisis dengan tahqiqul manat, dengan data empiris. Berarti kalau had itu adalah normatif yang sehingga seperti adanya ibadah, tidak hanya unsur jadrun, berarti harus ada 4 saksi. Sebab kalau tidak ada 4 saksi akan kena pasal walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajlidum samanina jaldah wala ta'khudh minkum ra'fatan fi dinillah. Tapi perlu kita ketahui, untuk data empiris di mana 4 saksi yang adil tidak akan pernah ditemukan. Tidak akan pernah ditemukan. Makanya dalam penelitian semacam ini tidak pas di Indonesia akan diterapkan dengan hukum had. Pakai dengan tahqiqul manat nggak akan pernah ada orang zina yang diketahui dengan seperti hanya masuknya timba kepada air di sumur dengan 4 saksi yang adil. Gak akan pernah. Bahkan orang adil saja gak ada sekarang. Gak ada sekarang itu orang adil saja itu gak ada. Nah, kemudian bisanya dengan ikrar. Kita kritisi. Ikrar itu disunat, ketika orang ikrar berzina disunatkan untuk mencabut, disunatkan untuk bohong. Bohong itu adalah perkara yang tidak diperbolehkan. Bohong itu hal yang diharamkan. Ketika diharamkan kok malah diperbolehkan, ya ini berarti ada gharat yang sangat penting. Nah, berarti bagaimana? Sunat untuk tidak berikrar. Bagaimana hukumnya pemerintah menggiring orang biar melakukan kesunatan? Bagaimana biar tidak terjadi ikrar? Tidak usah diadili. Ben ora ikrar. Ini dalam rangka untuk melakukan kesunatan. Ini diteliti semacam itu gitu lah. Kenapa? Karena ikrar itu harus dicabut. Kesunatan dicabut. Kesunatan tidak ikrar, kalau sudah ikrar kesunatan dicabut. Nah ini. Cuman memang kita mengeterapkan negara bangsa tahu fikih muwattona di Indonesia sesuai dengan terpnya nggak bisa. Kita serahkan di dalam masalah urusan agama hanya untuk orang Islam. Tapi urusan sosial untuk pemerintah ini pun juga kesulitan. Ya makanya sudah kondisional saja yang bisa dipakai dengan kita. Bukti saja ya. Nah, Gus Dur itu orang yang hebat, saya akui. Nah, jadi waliullah ini pernah sowan pada Pak Harto dengan bawa pastor, pendeta, terus orang Hindu, orang Buddha. Maturnya itu dengan Pak Harto sangat halus. Pak Harto, saya mohon orang Islam jangan dianak emaskan. Saya kasihan dengan yang minoritas ini kalau orang Islam dianak emaskan. Kalau di situ urusan Islam diurusi, selain Islam juga diurusi. Nah, ini halus, kata-kata sangat halus, tapi punya target yang besar. Apa? Coba kasihan ya, haji pemerintah repot-repot ngurusi.
Tapi orang pergi ke Roma, pergi ke India, ini tidak diurus oleh pemerintah. Kan kasihan. Sudahlah, kalau urusan agama biarkan diserahkan kepada agama. Ini targetnya, kalau di situ haji diurusi orang Islam, betapa kayanya orang Islam. Penghasilannya luar biasa untuk biaya haji. Tapi ketika hal itu ditangani oleh orang Islam, tidak ada yang sikoh. Untuk apa itu namanya biaya untuk sosial saja, tarian sosial, apa yang terjadi? Gajinya yang narik lebih besar daripada yang diberikan sosial, seperti cepat tanggap CT apa? CT ini dulu, ini dulu. Diakali dalam Islam. Kita tahu urusan haji. Ini kalau kita bicara belah-belahan ini malah repot nih kok. Berapa orang-orang kita yang yang sampai kena kasus urusan dana haji, yang akhirnya bisa selamatnya kalau memang mengikuti Golkar, karena Golkar itu ghairul maghdubi, orang yang tidak digodok. Makhrus itu mengatakan berdosa itu lebih ringan dibandingkan digodok oleh Pak Harto. Makanya ketika Munas di Situ Bondo yang Pak Harto menawarkan masalah Pancasila menjadi asas tunggal, waktu itu orang Islam mulak, nggak menerima, dah nolak aja nih. Nah, kalau Pak dengan asal langsung disuruh menerima, nanti takut kalau Pak Harto marah. Lah Gus Dur waktu itu pun dijak salaman karo Putin. Ya dia dijak salaman. Nah, terus orang-orang protes dengan Gus Dur, dengan Yai Makhrus. Yai Makhrus waktu itu salaman. Nah, jawab Yai Makhrus, dosane salaman udah dibandingno karo murkane Pak Harto, lebih berat murkane Pak Harto. Lo iya nih, kalau tidak mau Pak Harto marah lo, kokot lo zaman dulu. Lo itu lo. Jadi dosanya salaman gak seberapa dibandingkan dengan godopnya Pak Harto itu luar biasa. Itu zaman dulu, betul baru ini lo. Yang semacam ini. Jadi bagi kita untuk semuanya urusan Islam dikembalikan kepada orang Islam. Kemudian pemerintah hanya ngurus di dalam masalah urusan sosial yang semuanya agama sama. Juga kita sendiri belum siap. Kenapa? Cari orang yang sikoh sulit. Apalagi yang adil seperti tadi, gak ada. Makanya di sini yang terakhir ini saya katakan, termasuk yang keberanian daripada Jam'un dan keberanian dari Imam Kofal di dalam masalah politik, bahwa ketika ulama-ulama ketika ulama-ulama memilih tidak sahnya ikrar bagi marid, ikrarnya marid kepada ahli waris diterima. Ikrarnya marid terhadap ahli waris diterima, disamakan dengan waktu isyihah. Makanya la yuqaddamu iqrarul syihah bil aku alal marid pada waktu dapat hal korek. Kenapa kok diterima? Alasannya orang-orang dulu benar. Giniku li'annahu intah ila halatin yasduku bil kadzib. Karena sudah dalam kondisi yang semacam itu, mestinya orang bohong sudah jujur. Tapi Imam Kofal Jam'in ini cerdas. Beliau mengatakan, untuk fasadu zaman sekarang ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Orang sekarang ini sudah akan mati saja suruh jujur gak bisa. Makanya dalam rangka fasadu zaman ini la yakhillu dikatakan ikhtiar jam'in adamu qabulul iqraril marid li warisin ini tuhima li fasadi zaman.
Kalau dicurigai tetap nggak bisa. Kenapa? Zaman rusak. Nah, zaman rusaknya bagaimana? Giniku pas satu zaman di sini orang yang sudah sampai akan mati pun beliau niku masih tidak mau tobat. Mengenai gini dikatakan semacam timpal tawal Quran bikin bihi. Kalau yang bagi liman yakhsyallah ayat dia au yuftiya bisyikah. Bagi orang yang takut kepada Allah jangan dihukumi sah. Perlu ada korena, dilihat dulu. Jangan hanya melihat kalau ini sudah dalam kondisi orang tobat. Sekarang ini sudah rusak zamannya wisan. Makanya kalau di dalam rusaknya zaman sekarang ini kita akan mencari saksi 4 untuk orang zina, tidak bisa. Makanya kalau ditukat dengan berdasar ini akan dihilangkan dengan dasar empiris. Kan betul lah ya. Ini mestinya. Wallah alam bisawab. Ini beberapa keterangan yang banyak sekali tidak saya sampaikan karena yang memang gak nutut kan begini. Terus sakmene wis entek waktune kaya. Waktune ditambahi maneh apa piye kan ya. Nah, yes, ini besok dibedah. Dijadikan presentasi tapi disingkat, nggak usah banyak-banyak, akhirnya habis waktunya, ini saya agak kesulitan yang semacam itu. Ini akan saya buka pertanyaan, buka apa? Jujur banget.